This is a planetary emergency evacuation. Please remain calm and board your space shuttles. Tahukah Anda, meskipun umat manusia mungkin tidak harus meninggalkan bumi dalam masa hidup Anda, kita harus mulai bersiap sejak dini. Tidak hanya butuh waktu berabad-abad untuk menyiapkan program relokasi, tetapi juga butuh waktu beberapa generasi untuk pindah ke rumah baru yang potensial. Itu adalah Proxima Centauri b, atau biasa disebut Proxima b. Ini adalah planet yang berpotensi layak huni terdekat di luar sana. Suhunya berada dalam kisaran yang bisa ditoleransi dan mungkin saja memiliki atmosfer yang bisa dihirup dengan tepat. Kita hanya perlu sampai ke sana. Berapa lama perjalanan kita akan berlangsung? Berapa banyak orang yang harus kita kirim untuk mempopulasikan dunia baru itu dengan sukses? Dan bagaimana jika ternyata Proxima b tidak senyaman yang kita duga? Dan inilah yang akan terjadi jika kita merelokasi umat manusia ke Proxima b. Ketika para astronom mulai menemukan planet di luar tata surya kita, atau eksoplanet, kita menyadari bahwa ada banyak dunia di luar sana. Itu berarti bumi tidak harus menjadi rumah kita selamanya, dan kita tidak harus mati bersama planet kita saat matahari menelannya sekitar 5 miliar tahun dari sekarang. Sekarang, setelah kita menemukan lebih dari 4.100 eksoplanet, kita telah mempelajari sesuatu yang agak mengecewakan. Tidak semua eksoplanet bagus untuk ditinggali manusia. Sebagian besar dunia yang kita temui adalah raksasa es seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus. Hanya 161 dari planet-planet itu yang bersifat terestrial seperti bumi. Dan dalam hal menopang kehidupan manusia, menjadi planet terestrial saja tidak cukup. Proxima b sangat menjanjikan. Ia mengorbit bintang katai merah bernama Proxima Centauri dalam sistem yang memiliki 3 bintang di dalamnya. Proxima Centauri berukuran kecil. Masanya hanya antara 7,5% hingga 50% massa matahari kita. Itu hal yang bagus, karena bintang katai merah Proxima Centauri jauh lebih kecil daripada matahari katai kuning kita. Ia terbakar pada suhu yang lebih rendah. Dibutuhkan waktu lebih lama bagi bintang seperti Proxima Centauri untuk menghabiskan seluruh persediaan hidrogennya. Karena itu, Proxima Centauri memiliki masa hidup triliunan tahun, sementara matahari kita memiliki masa kedaluarsa 10 miliar tahun. Fakta itu saja membuat Proxima b menjadi kandidat yang baik untuk relokasi. Itu dan fakta bahwa orbitnya terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Itu berarti ada potensi air cair dan suhu permukaan yang nyaman. Jika kita beruntung, Proxima b akan memiliki atmosfer yang bisa kita hirup. Jika benar demikian, suhu permukaannya akan berada di kisaran 30 derajat Celcius. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya mau pindah ke sana sekarang juga. Saya hanya perlu memperingatkan Anda bahwa ada beberapa masalah. Perjalanan ke Proxima b akan sangat panjang dan berbahaya. Proxima b mungkin adalah eksoplanet layak huni terdekat yang kita miliki, tetapi itu tidak berarti jaraknya dekat. Bintang katai merah Proxima Centauri berjarak sekitar 4,3 tahun cahaya. Itu berarti, jika Anda dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, Anda butuh waktu 4,3 tahun untuk sampai ke sana. Tidak ada yang kita bangun sejauh ini yang dapat mencapai kecepatan seperti itu. Secara realistis, perjalanan ke Proxima Centauri dengan pesawat ulang-alik akan memakan waktu sekitar 165.000 tahun. Benar sekali. Beberapa koloni akan lahir dalam perjalanan. Beberapa dari mereka tidak akan pernah melihat bumi. Beberapa dari mereka tidak akan pernah melihat Proxima b. Mereka hanya akan menjalani hidup mereka di atas pesawat ruang angkasa dan mati di luar angkasa.
berapa banyak manusia yang perlu kita kirim dalam sebuah misi tepatnya. Nah, menurut beberapa perhitungan, 98 orang sudah cukup. Keturunan mereka akan tiba di Proxima B dengan keragaman genetik yang cukup untuk mempopulasikan seluruh planet. Dan itu sudah memperhitungkan kemungkinan kasus kemandulan, perkawinan sedarah, inbreeding, dan kematian mendadak. Dalam perhitungan tersebut, kru akan bepergian dengan sesuatu yang lebih cepat daripada pesawat ulang-alik biasa. Misi mereka ke Proxima B hanya akan memakan waktu 6.300 tahun. Tapi jangan kaget, teknologi terus berkembang. Saat ini, sebuah program ilmiah dan teknologi bernama Breakthrough Initiatives sedang mencari cara agar kita bisa sampai di lingkungan Proxima Centauri dalam satu generasi. Proyek mereka, Starshot, sedang mengerjakan wahana antariksa tak berawak super ringan yang akan mencapai sistem bintang tersebut hanya dalam 20 tahun. Nah, saya pasti perlu mendaftar untuk yang ini. Tapi sekali lagi, Proxima B sangat jauh. Jaraknya sangat jauh sehingga kita bahkan tidak bisa melihat apakah ia memiliki atmosfer. Bisa saja terjadi bahwa kita akan tiba di planet beku dengan suhu permukaan minus 40 derajat. Dan bahkan jika ia memiliki atmosfer, mungkin bukan atmosfer yang tepat. Kita mungkin masih bisa menikmati suhu yang hangat, tetapi kita harus melakukannya dengan pakaian antariksa lengkap dengan tangki oksigen. Atau, Proxima B bisa terkunci pasang surut. Yang berarti satu sisi planet akan selalu menghadap bintangnya, dan sisi lainnya akan terbenam dalam kegelapan abadi. Penerbangan luar angkasa itu sendiri bisa membawa beberapa kejutan yang tidak menyenangkan. Menghabiskan seumur hidup di lingkungan tanpa gravitasi akan menyebabkan anggota kru kehilangan kepadatan otot dan tulang. Mereka akan terus-menerus terpapar radiasi luar angkasa. Mikrobioma, sistem kekebalan tubuh, dan fisiologi mereka semuanya akan berbeda dari kita. Mereka tidak akan menjadi jenis manusia yang sama dengan kita. Mereka akan mengubah nilai-nilai dan budaya mereka. Mereka mungkin melupakan semua teknik pertanian yang kita ajarkan kepada mereka untuk bertahan hidup di luar angkasa dan di planet baru mereka. Mereka mungkin mengubah pikiran mereka tentang misi tersebut sepenuhnya dan hanya memutar pesawat ruang angkasa mereka ke arah yang berbeda. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin kembali ke bumi dan membalas dendam atas tahun-tahun yang terpaksa mereka habiskan di luar angkasa. Mengirim siapapun dalam misi seperti ini adalah risiko yang sangat besar. Kita perlu merancang dan membangun kendaraan, memilih pelancong luar angkasa dengan sangat hati-hati, memasok mereka dengan semua makanan dan air, dan memastikan mereka bisa menjadi mandiri. Kita harus merancang sistem propulsi, navigasi, hibernasi, dan pendukung kehidupan yang baru. Dan kita tidak punya cara untuk mengetahui apakah Proxima B benar-benar layak huni. Ya, sekarang saya tidak begitu ingin pergi ke sana. Anda mau? Mungkin ide yang lebih baik adalah membangun megastruktur di suatu tempat yang lebih dekat dengan tata surya.